Halo guys, kembali lagi di Nina di Film. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul One Day in Seoul. Melanjutkan di episode 33 dan 34 kemarin, kali ini kita akan lanjutkan di episode 35 dan 36. Flashback ke masa lalu Daehan yang sewaktu SMP. Saat dia pulang ke rumah, ternyata Daehan suka males kalau ke rumah guys. Di meja ruang tamunya, si ibu menyimpan uangnya untuk Daehan, karena ibunya Daehan sedang sangat sibuk bekerja. Si Daehan sering kali menghabiskan waktu di warnet. Bahkan makan pun dia hanya makan mie instan di luar. Hari-hari Daehan sangat tidak berarti saat kelas 3 SMP. Dan rasa bosan dan kesepiannya itu berhenti ketika dia bertemu Hongmi di minimarket itu. Si Hongmi bilang dia sering pulang malam jam 9 karena pulang les. Dan dia sering lewat jalan sini buat berburu kuliner. Jadi si Hongmi ini hobi makan guys. Si Hongmi berjanji jika mereka bertemu lagi, dia akan mengajak Daehan ke minimarket yang sedang promo beli 2 dapat 1. Si Daehan mah diem aja ya kan. Kemudian mereka melihat ada tukang toboki di jalan. Dan mereka pun jajan bersama. Si Daehan yang bayar guys. Si Hongmi senang aja ya kan kalau ditraktir. Jadi dia makan banyak. Lalu mereka pun berpisah dan Hongmi bilang kalau besok dia yang akan traktir. Esok harinya di sekolah, si Daehan terus memperhatikan Hongmi di belakang. Ketika jam istirahat dimulai, si Hongmi dan beberapa murid lain buru-buru rebutan hendak akan ke kantin karena ada menu ayam spesial yang stoknya terbatas. Dan si Daehan mulai saat itu, dia mulai memperhatikan Hongmi. Emang suka beneran kali ya. Sepulang sekolah, si Daehan kumpul-kumpul dengan anak-anak bandel lain yang suka motor-motoran dan udud-udud. Singkat cerita, waktu sudah mulai malam. Saat di jalan, hendak ke warung yang jualan udud untuk di bawah umur. Si Daehan ingat bahwa jam 9 malam hari ini, dia harus ke minimarket buat ketemu Hongmi. Tapi mereka nggak janjian ya. Si Daehan mah cari-cari alasan buat ketemu kebetulan aja dengan si Hongmi. Saat tiba di minimarket, ternyata ada si Hongmi yang sedang pilih-pilih jajanan yang sedang promo itu. Si Hongmi tanya, kenapa kamu berkeringat? Kamu mau jajan promo juga ya? Enggak, aku hanya ingin makan saja karena lapar, katanya. Dan mereka pun makan bersama. Singkat cerita, mereka pun pulang bersama. Si Hongmi tanya, kata teman-teman kamu gak bisa bergaul di sekolah dan hobimu berkelahi, apa itu benar? Siapa yang bilang soal itu? Ada deh, cenah. Sesampai di rumah, tampaknya ada si ibu. Dan si ibu pun memberantakan rumahnya sendiri. Si ibu tanya ke Daehan, katanya kamu mau berhenti sekolah, kata gurumu kan? Si Daehan mau menjelaskannya, tetapi Daehan keburu melihat obat penenang si ibu yang baru saja ibu minum banyak. Dan mulut si ibu mengeluarkan busa. Si ibu berbuat seperti ini karena depresi ditinggal suaminya. Dan ditambah si Daehan ini anak bandel. Dan malah mau berhenti sekolah. Jadi si ibu makin depresi saja. Dan si ibu menyalahkan Daehan karena ibu seperti ini karena ulah Daehan. Lalu si ibu pun dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah ayah dan ibunya cerai, si ibu sering keluar masuk IGD karena beberapa kali meminum obat penenang sampai OD. Jadi si Daehan membenci ayahnya yang telah pergi meninggalkannya. Besok harinya, si Daehan hendak pulang ke rumah. Ternyata Daehan di rumah sakit sudah 2 hari guys, nungguin ibunya dan gak pergi ke sekolah. HP-nya Daehan pun gak aktif ketika ditelepon bu guru. Lalu si Hongmi hendak menengok Daehan karena khawatir. Tetapi si Daehan malah marah karena Hongmi ikut campur urusan dia. Tetapi si Hongmi mau alasan Daehan gak pergi sekolah dan berharap Daehan bisa menceritakan semua masalahnya. Tapi Daehan malah marah-marah dan bilang, emang kau siapa? Jangan pernah dekat-dekat denganku lagi. Dan Daehan pun menyuruh Hongmi buat pergi. Si Hongmi marah, dan dia pun pergi sambil cirembai. Tetapi di lubuk hatinya Daehan, dia senang saat bersama Hongmi, dan merasa ada teman saat di sekolah. Tetapi dia takut untuk jadi lebih akrab lagi dengan Hongmi, karena dia tidak punya pilihan lagi. Flashback pun selesai, balik ke masa kini. Si Daehan mulai masuk ke gedung apartemen yang sepertinya Hongmi telah masuk ke sana, karena ada tasnya Hongmi di luar gedung ini. Si Daehan dan tim pembakar mencari-cari Hongmi. Di dalam gedung sudah banyak monster. Semprotan api pun digunakan di mana-mana. Lalu ada satu monster yang tahan oleh api dan berhasil menyerang si tentara. Mereka semua kaget karena baru kali ini melihat ada monster yang kebal oleh api. Dan inilah penampakan si monster kebal api itu guys. Lanjut episode 36. Si monster hendak akan memakan tentara yang sudah tak berdaya, tapi ditembaki oleh tentara lain. Jelas tidak mempan ya kan? Lalu si monster pun menyerang para tentara itu. Dan si monster berhasil memakan satu tentara lagi. Para tentara yang tersisa akan kabur dan meminta bantuan dulu. Mereka pun hendak akan keluar di pintu seberang, termasuk si Mamang. Monster pun mengejar mereka semua.
Tapi di sini saya bingung. Katanya mau kabur keluar, tapi kok malah naik tangga sih? Tampak di atas tangga ada monster lain guys. Beberapa dari tentara sudah kehabisan bensin untuk menyemprotkan apinya itu. Si monster yang dari atas tangga pun langsung menyerang mereka. Tapi ada satu tentara yang mengalihkan perhatian dengan cara menyemprotkan api, lalu pergi ke arah lain, dan menyuruh yang lain buat pergi berpisah. Sama guys, monster ini juga kebal api. Jadi ada monster yang sudah bermutasi guys. Yang ini baru kebal api saja. Dehan, Mamang, dan 2 tentara pun kabur ke dalam gedung, lalu melihat ada pintu yang terbuka. Mereka pun masuk ke dalam ruangan itu. Si tentara meminta bantuan ke markas. Si Mamang tanya ke tentara, "Kalian tahu sesuatu kan soal monster itu yang kebal oleh api? Beritahu kami apa yang kalian tahu." Jadi, para tentara termasuk pemerintah menyembunyikan sesuatu soal monster yang bermutasi guys. Gak tahu alasannya, pokoknya pemerintah gak bisa memberitahu publik soal ini. Si Mamang memaksa para tentara buat jelasin. Karena dipaksa itu, si tentara pun melepaskan helmnya dan mulai menjelaskannya. Kami juga tidak tahu mereka itu jenis apa dan muncul dari mana. Hanya saja, beberapa waktu lalu kami menemukan sel seperti itu. Sel itu menyebar lebih cepat dari biasanya. Saat diteliti, kemungkinan senjata blok kimia dari musuh. Seperti yang kalian tahu, sel virus akan masuk ke tubuh dan tumbuh di tubuh inangnya, lalu bersatu dengan membuat mutasi. Dan yang tadi itu salah satu varian mutasi yang memiliki ciri khas berbeda dari monster lain. Berbeda dengan monster lain yang jadi lunak dalam proses mutasi, monster varian mutasi ini membentuk exoskeleton dengan penambahan tulang. Mereka susah diatasi karena sel virus sudah masuk ke tulang-tulang yang bertumpuk, dan mereka takkan bisa dihabisi dengan alat pembakar yang hanya bisa mengeluarkan api sekian detik. Apalagi bahan bakar sudah habis. Si Mamang tanya, "Jadi ada lagi yang bermutasi selain exoskeleton itu?" Si tentara menjawab, "Iya, dan ada juga yang ditemukan di mayat gabungan. Jadi biasanya mereka semua membakar mayat-mayat yang kena virus." Si Dehan jadi kesal ke para tentara karena tidak memberitahu ke warga soal monster mutasi ini. Jadi jika Dehan sudah tahu, dia bisa memberitahukan soal monster ini ke teman-temannya. Kata teman si tentara itu, markas akan mengirim bantuan dan mereka harus di sini sampai bantuan datang. Si Dehan bilang, "Bagaimana dengan mencari teman-temannya?" Tentara itu bilang, "Buat nyerah aja, karena bakal sulit jika situasinya seperti ini. Jujur, teman-temanmu tak akan selamat jika situasinya seperti ini." Si Dehan marah dan kita harus memastikannya dulu sebelum berpikir seperti itu. Si Mamang menahan Dehan yang sedang emosi itu. Dan si Mamang bilang, "Apa tidak ada cara lain lagi buat mencari teman-temannya?" Si Dehan mah bakal pergi sendiri cenah jika para tentara tidak mau membantu. Si tentara tersinggung karena Dehan marah-marah dan memaksa buat cari teman-temannya. Si tentara juga balik marah ke Dehan karena gara-gara Dehan beberapa regunya mati karena mencari teman-teman Dehan. Aduh. Saat perdebatan itu, ada suara telepon di ruangan itu. Si Mamang mengangkatnya dan terdengar suara di balik telepon itu. Ternyata, orang yang menelpon itu adalah nenek-nenek dari kamar sebelah ruangan kamar itu. Si nenek tidak sengaja mendengar bahwa mereka sedang mencari anak-anak cewek kan. Sepertinya si nenek ini tahu di mana barudak Hongmi guys. Kita beralih dulu ke gedung Tunawisma guys, di mana barudak Yunwo berada. Beberapa dari para gembel pun sudah menjadi monster. Dan barudak Yunwo berusaha membunuh satu persatu monster yang ada di sana dengan membakarnya dengan bahan bakar minyak goreng. Setelah monster dibakar, si Sung Yu langsung menyemprotkan apar ke monster itu untuk menghentikan api. Setelah menghabisi monster itu, si Yunwo menyadari ada monster lain di atas, dan dia pun bergegas naik ke lantai atas untuk memastikannya. Si Yunwo bilang, di atas ada banyak monster dan mengajak barudak lain buat ikut ke atas. Si Isul pikir bahwa Yunwo bisa jadi navigator. Di salah satu ruangan di lantai atas, Yunwo merasakan ada monster di sana. Saat membukanya, ternyata di kamar itu sudah banyak sel virusnya guys. Dan episode kali ini pun sudah selesai. Nantikan episode selanjutnya hanya di Nina di Film. Bye-bye.